Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian serta dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kode etik akuntan. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Venita Rahma Setia Budiargo dari Prodi D3 Akuntansi Uniswa. Sebelumnya, apa sih kode etik akuntan itu? Kode etik akuntan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntan. Kepatuhan terhadap kode etik, ketentuan umum. Ciri pembeda profesi akuntan adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. Kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Akuntan harus mematuhi kode etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik, maka akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik. Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Struktur kode etik. Yang pertama ada prinsip etika yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Yang kedua, aturan etika. Yang pertama ada independensi, integritas, dan objektivitas. Kemudian ada standar umum dan prinsip akuntansi. Kemudian tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab dan praktik lain. Yang ketiga ada interpretasi etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak lainnya sebagai panduan dalam penerapan etika. Selanjutnya, tanya jawab etika. Dengan adanya tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika yang dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan guna memberikan penjelasan atau setiap pertanyaan tentang aturan etika. Mari kita bahas tentang prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip dasar etika yang pertama ada integritas. Di dalam prinsip ini, seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, berterus terang dan menyatakan yang sebenarnya. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan komunikasi atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material,
berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati atau penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Yang kedua ada objektivitas. Yang dimaksud di sini adalah seorang akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional berguna untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis yang terkini serta ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan. Di sini seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Seorang akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak sengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga, dan menjaga kerahasiaan informasi baik di dalam kantor maupun di luar. Dan yang terakhir ada perilaku profesional. Di sini, seorang akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Selanjutnya ada tujuan profesi. Tujuan profesi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk memenuhi tujuan, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kredibilitas, kedua profesionalisme, ketiga kualitas jasa, dan yang terakhir ada kepercayaan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa. Stay healthy.